Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Aksyala Syakira dengan NIM 2510212041. Pada video ini saya akan menjelaskan pengembangan obat baru, dimulai dari tahap penemuan hingga obat siap digunakan oleh masyarakat. Pertama, mengapa sih kita membutuhkan obat baru? Jadi, kita membutuhkan obat baru itu karena penyakit itu kan selalu berkembang ya. Nah, contohnya itu seperti COVID-19 yang muncul tiba-tiba. Selain itu, banyak bakteri yang sudah resisten terhadap antibiotik. Sehingga antibiotik lama itu sudah tidak efektif dan dibutuhkannya obat baru yang lebih efektif. Bahkan ada kondisi medis juga yang sebelumnya tidak ada obatnya. Jadi, penelitian obat baru ini sangat penting. Jadi, secara umum, tujuan dari pengembangan obat baru adalah menghasilkan obat yang aman, efektif, dan bisa untuk meningkatkan kesehatan pasien. Menurut regulasi di Indonesia, obat pengembangan baru ini atau OPB adalah obat yang masih dalam proses penelitian, bisa berupa obat dengan formulasi baru, kombinasi baru, atau bahkan penggunaan baru dari obat lama. Obat ini melalui proses panjang sebelum akhirnya bisa dapat izin edar oleh BPOM. Proses pengembangan obat itu sangat panjang. Secara garis besar, tahapannya terdiri dari discovery and development, preclinical, clinical research, regulatory review, and post-market monitoring. Oke, pada tahap pertama ada discovery and development, yaitu tahap penemuan dan pengembangan obat. Pada tahap ini, peneliti mencari target penyakit seperti protein atau gen yang berperan dalam suatu penyakit tertentu. Mereka menggunakan teknologi seperti genomics, proteomics, dan metabolomics, bahkan AI untuk menganalisis data. Kemudian peneliti mencari senyawa yang cocok dengan target tersebut. Proses ini melibatkan pencarian hit, yaitu senyawa awal yang punya potensi. Lalu optimasi menjadi lead, yaitu senyawa yang lebih stabil, efektif, dan aman untuk diuji lebih lanjut. Biasanya dari ribuan senyawa, hanya sedikit sekali yang bisa ke tahap berikutnya. Lanjut yang kedua ada preclinical research, yaitu uji preklinik. Sebelum diuji pada manusia, obat harus diuji keamanannya dulu. Ada dua jenis, yaitu ada in vitro dan in vivo. In vitro itu diuji di tabung atau kultur sel di laboratorium. Lalu untuk in vivo itu diuji dengan hewan percobaan. Tujuannya ini untuk mengetahui toksisitas, efek obat, dan perkiraan dosis aman. Lanjut yang ketiga ada clinical research, yaitu uji klinik pada manusia. Setelah lulus uji preklinik, obat diuji pada manusia melalui beberapa fase, yaitu fase pertama diuji pada sedikit orang, sekitar 20-80 orang, untuk melihat keamanan dan menentukan dosisnya. Lanjut ke fase yang kedua, yaitu diuji pada lebih banyak pasien untuk melihat efektivitasnya. Lanjut di fase ketiga, yaitu diuji pada banyak pasien untuk membandingkan dengan terapi standar dan memastikan keamanannya. Dan yang terakhir yaitu ada fase keempat, yaitu dilakukan setelah obat beredar untuk memantau efek jangka panjangnya. Lanjut tahap yang keempat yaitu ada regulatory review, yaitu penilaian regulasi. Semua data penelitian tadi kemudian diajukan ke badan regulasi seperti FDA atau BPOM. Mereka memeriksa dengan ketat data keamanan, efektivitas, kualitas produksi, dan apakah manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Jika semua syaratnya terpenuhi, maka barulah obat mendapatkan izin edar. Lalu tahap yang kelima atau tahap yang terakhir itu ada post-market monitoring, yaitu pemantauan setelah beredar. Jadi, meskipun nanti obatnya sudah lulus uji klinik, obat tetap harus diawasi. Ada pemantauan efek samping melalui sistem pelaporan. Nah, jika ditemukan resiko serius, obat bisa ditarik dari pasaran. Proses pengembangan obat itu sangat sulit dan tingkat kegagalannya itu besar, yaitu sekitar 90%. Alasannya bisa karena toksisitas, efek yang tidak sesuai harapan, biayanya mahal, pasien sulit direkrut, regulasinya ketat, dan setiap tahap membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka untuk mengatasi itu digunakan validasi target lebih baik, penggunaan biomarker untuk seleksi pasien, desain uji klinik adaptif, dan teknologi AI untuk analisis data. Lalu pada saat ini muncul berbagai tren pengembangan obat terkini, seperti precision medicine, yaitu obat yang disesuaikan dengan profil genetik pasien, terapi gen dan sel, vaksin dan terapi berbasis mRNA, serta digital clinical trial yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah uji klinik.
Nah, dari penjelasan saya tadi, saya dapat menarik kesimpulan yaitu bahwa pengembangan obat adalah proses panjang dan kompleks yang membutuhkan penelitian bertahun-tahun, namun sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Jadi, setiap tahap dari penemuan, preklinik, uji klinik, regulasi, hingga pemantauan dilakukan untuk memastikan obat benar-benar efektif dan aman. Sekian penjelasan tentang pengembangan obat baru dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.